Oke, di sini saya mau mendemokan cara menampilkan pesan ya. Jadi pertama bawa HP, terus connect ke ESP32 JWS. Pastikan sudah terkonek dan itu pasti no internet ya. Oke, sekarang kita masuk ke web browser. Kita masuk ke address 192.1.3. Oke. Di situ kan ada seperti router ya. Jadi kita masuk settingannya. Di situ ada settingnya, mode setting, long LAN, GMT sama pesan. Kita masuk bagian pesan dulu ya, kita on kan, nah itu masih kita on kan aja. Nah, dia akan masuk mode setting, nunggu sampai tampilan running tag-nya selesai ya. Ini sudah tekan tapi tetap nunggu di situ. Oke, masuk menu setting dan kita coba pesan, misal gunakan masker. Oke, kita submit, gunakan masker. Kalau udah selesai settingnya kita oke. Nah, nanti akan nampil habis Selasa ini, nampil running tag gunakan masker seperti itu. Untuk hal yang sama, jika kalian mau setting lagi, tinggal on-kan lagi ya. Oke, kita coba hapus pesannya, kita kirim kosong aja ya. Oke, kosong, submit. Oke, kita lanjut untuk setting lokasinya ya. Jadi untuk setting penempatan jamnya, kita perlu seperti biasa koneknya ke ESP32 JWS. Oke, kemudian masuk ke 192.168.1.3. Terus kita on kan, tunggu masuk setting. Oke, sudah masuk setting ya. Kita perlu masukkan long LAN-nya ini. Yang paling simpel, coba kita masukkan GMT-nya. 7. Kita submit. Oke. Kemudian long LAN-nya karena kita di Surabaya bisa diambil dari Google Map. Kemudian yang bagian ini kita cek min 7,306. Oh, itulah 6 digit di belakang koma aja.
Ini untuk yang min 7 biasanya longitude min 7,306 3159. Oke, kita submit. Oke, kemudian untuk yang bawah itu latitudenya 112797 112 797. Komanya itu bukan pakai koma ya, tapi titik, pakai standar internasional. 797 6042 6042. Sebenarnya yang dipakai cuma 6 digit belakang koma ya, tapi kita masukkan 7 nanti otomatis yang tertampil. Oke, udah selesai. Kita tinggal pesan ya, misal pesan sekalian Masjid Al Mustafa. Mustafa. Kita submit. Oke, setelah itu kembali ke untuk jamnya, jam yang sebelah sini itu belum bisa disetting lewat ini ya, HP, jadi harus manual pakai dari program. Terus yang GMT tadi itu tidak ngaruh ke sini, soalnya kalau dibuat seperti itu untuk aplikasi web server tidak bisa digunakan, karena dengan model aplikasi web server kita tidak bisa mengakses RTC di HP, jadi tidak bisa sinkron sama HP, soalnya posisi servernya ada di ESP nya. Terus kemudian untuk jadwal sholatnya ini akan terus berubah sesuai lokasi yang kita set tadi ya, jadi nggak masalah. Terus untuk metode yang dipakai itu kalau nggak salah pakai ISNA, itu bisa dicek di programnya, nanti kita bahas di programnya. Oke, mungkin itu saja ya. Terus misal kalian gagal masuk ke menu setting seperti ini, nah, kalian tunggu saja ya. Jadi emang kenapa nggak langsung masuk setting, karena si programnya ini tidak bisa diinterrupt ya waktu running tag itu, jadi settingnya itu nunggu setelah proses running tagnya selesai ya, seperti itu. Bisa kita pergunakan pesan gunakan masker. Oke. Ya, untuk mungkin sekian dulu ya untuk demonya, mungkin bisa ditanyakan nanti bagian programnya. Oke, lanjut ke bagian programnya. Oke, jadi ini untuk program jam sholatnya ya, ada dua bagian. Satu untuk Arduino Mega,
Arduino Mega dan satunya untuk ESP. Oke, saya akan tunjukkan cara ini ya, setting jamnya secara manual. Misal sekarang jam 2.56 ini, itu kan beda 3 menit. Kita coba set, hubungkan ininya Arduino ini. Oke, kita set di jam, ini juga diaktifkan. Dua 0256 57 deh. Terus untuk yang belakang ini kan weekday itu ini dari 0 1 2 3 4 5, sekarang 5 karena sekarang ini hari Rabu. 0 1 2 3, berarti kita buat 3. Terus kita upload. Oh ini untuk set untuk melihat sekarang di long lat berapa ya dan zonanya. Ini jangan lupa portnya. Oke. Invalid. Arduino Mega. Oh iya, ini perlu dilepas ya. Ada jumper yang perlu dilepas. Kita upload. Oh maaf, ini 257 ya. Itu udah terlanjur di 207. Oke, kita buat 59. Oke, 259. Setelah terupload kita matikan. Karena misal nanti dipasang di Balikpapan ya, Balikpapan jam. Sekarang 359. Oke, kita buat 359. Atau udah kita buat 4 aja, jam 4. Kita tunggu. Oke lah, kita upload dulu. Kita tunggu aja ya. Kita upload saja, mungkin beda beberapa detik. Oke, setelah itu kita on comment. Nah, ini untuk long lat yang kita pakai sekarang itu di 7250445, sebenarnya nggak sinkron ya sama lokasinya. Ini kalau kita cari di Google, itu lokasi di sini, daerah Surabaya misalnya. Oke, jadi nanti jika misal di Balikpapan ya,
Ini kita klik salah satu lokasi ya, misal di sini ini dapat long lightnya ya, lokasinya. Nah, ini kan dapat. Sebenarnya untuk setnya itu bisa manual lewat program ini, ataupun juga lewat si aplikasi web servernya. Kalau lewat program agak banyak yang diubah ya. Ini kemudian masukkan GMT nya dia plus 8. Oke, nggak dipakai. Terus kita ini enable dulu biar ditulis di EEPROM. Oke, udah berubah ya. Terus kita matikan lagi EEPROM-nya biar dia nggak terus-terusan, biar dia bisa dirubah dari web servernya. Tadi jangan lupa ini juga di uncomment setelah disetting. Oke, jam 4.02 di Balikpapan. Terus jam waktu sholat jam subuhnya jam 4.55. Terus dan selanjutnya duhur ini bisa disamakan nih, 12.19 14.53. Mungkin untuk asarnya itu 15.43, maghribnya 18.21, sekitar situ, 20, beda 1 menit. Kemudian isyanya 19.34. Oke, tuh. Terus oke, kita fokus ke programnya ya. Itu udah pernah. Terus sebenarnya programnya itu ada 2 di sini. Pertama yang pasti ada library buat panel DMD-nya, DMD1 library yang digunakan, timer juga untuk DMD-nya, wire untuk RTC, sodak RTC, sistem font, tulisan besar yang bagian kiri untuk jam utama, angka 6x13 untuk yang utama, 5x7 untuk yang kecil, atas bawah yang bagian kanan. DF flyer, software serial ini untuk DF flyernya di pin 5 software serial. Kemudian ini long lat untuk setting manual lewat program. Terus address ini lokasi memori EEPROM-nya. Jadi gunanya EEPROM di sini, jadi kalau alatnya mati, settingan long lat-nya ini masih tersimpan. Jadi kalau kita setting manual, kita harus mengaktifkan di write dulu, baru dibaca. Sedangkan kalau ini enggak di write, ini write-nya diaktifkan, nanti akan terus menulis address ini. Jadi mengubah dari aplikasi web servernya yang di HP itu nggak akan berubah. Oke, lanjut. RTC di setup itu ada ya pin mode untuk buzzer di pin 4 buzzer itu di pin 3. Oke, buzzer serial untuk tadi proses debugging misal kayak ini. RTC wire RTC juga. Oke, kita masuk ke bagian loop utama ya. Jadi loop utamanya itu ini string komplit sampai sini. Itu untuk menerima data dari ESP-nya. Jadi ESP kan ngirim data kemudian diterima ya. Kita coba aja ya. Terus setelah itu kemudian kalau makanya ini tadi kalau settingnya 0 atau tidak enable, tidak diaktifkan, dia yang dijalankan task mulai ya. Jadi yang tadi yang menampilkan jam, terus pengumuman ataupun jam sholatnya. Kemudian kalau enggak, dia masuk ke tampilan setting yang tadi. Oke, kita yang mulai dulu ini, kita cari mulai
Mulai yang digunakan pasti mengambil data dari RTC, kemudian dibandingkan apakah sesuai jam sholatnya. Itu ada asar, maghrib, isya, Jumat juga, duhur, subuh. Terus ini untuk perhitungan jam sholatnya. Sebenarnya ada banyak metode ya. Ini jam sholatnya yang dipakai itu library dari prayertime.hub. Ini adalah library umum ya. Lalu untuk metodenya ini ada macam-macam sih sebenarnya, tapi kayak kurang mempelajari semuanya, jadi yang umumnya adalah yang Makkah ini. Makkah, kemudian Syafi'i standar juga. Terus ini yang mungkin membedakan di Isya sama Isya, ini ada Isya angle, jadi ya ini defaultnya seperti ini, mungkin bisa diganti juga sih. Oke, selebihnya hanya tampilan sih. Terus juga ada countdown untuk waktu tunggu iqomah, itu bisa diganti ya. Jadi setelah adzan, waktu sholat ini juga bisa diganti lamanya. Kita cari. Oke, ini kan 10, berarti sekitar 10 menit. Jadi 10 menit 9:59 terus sampai countdown sampai 00. Ini bisa diganti ya, misal ini iqomah di subuh itu bisa diganti, terus waktu azan di duhur bisa diganti juga. Itu yang tampilannya seperti di part 1 dan 2 ya. Oke, kemudian yang web server itu dia pakai SP32 kan ya. Dia ini bisa untuk menamakan mode access point-nya, dinamakan seperti apa. Jadi ini SP32 JWS, makanya tadi kita connect-nya ke situ. Kemudian password, kalau belum masukkan passwordnya 1-9 bisa diganti juga. Terus serial 1 untuk debugging, serial 2 buat komunikasi dengan Arduino-nya. Oke, ini kalau not available, kita connect-kan dulu. Oke. Oke, COM7 ini beda ya, jadi ini COM32, ini COM7. Kita coba. Kalau mau di reset itu bisa pakai tombol EN. Nah itu. Nah, IP addressnya makanya kita aksesnya ke ini ya, address 192 ini soalnya fix statik ya, jadi kita bisa ubah semau kita, tapi ya standarnya 192, 168, 1 atau angka terakhirnya bisa 1 atau sampai 255. Oke, program yang utama yaitu dia menampilkan web seperti yang tadi kita contohkan. Nah, di web itu kita bertukar data dengan form action. Ini ada metode yang pakai get, makanya tadi ada get dengan name D1, D2, D3, dan D4. D1 itu untuk longitude, latitude, GMT sama pesannya. Dan untuk mode settingnya dia pakai get juga tapi pakai button. Terus ini program untuk CSS-nya biar tampilannya agak enggak default HTML ya. Oke, kemudian kita masuk jika tombolnya ditekan. Pertama tombol setting itu di ini get min off. Kalau get 26 off berarti seperti ini, dia ngirim 01 ke jadi aktif. Kalau ini 0 berarti non aktif off. Tuh. Kita coba contohkan saja ya biar nggak bingung. Ya, oke, kita ini jumper. Oke, kita coba on. Nah, ini kan nggak langsung, ini udah nerima ya, jadi ini di parsing tadi berhasil, kemudian 1 soalnya on. Jadi kita tinggal nunggu si jam sholatnya Arduino Mega masuk ke mode setting. Jadi ini belum nerima ya, soalnya masih running.
Oke, seperti itu dia menerima ya. Jadi PMMM01 paketnya itu yang di dalam MMM ini 01. Terus setelah diparsing yang bagian di loop tadi ya. Loop. Nah, ini MMM, inputannya dari si SP diterima sama kan 01. Kemudian ini 1 PPP-nya, PPP itu teh new data. Jadi setelah diparsing yang diambil kan cuma data belakang ini, soalnya 0 ini identitas dari settingannya. Kalau 0 berarti setting masuk setting atau enggak. Kalau yang 1 tadi longitude, yang 2 itu latitude, yang 3 GMT pesan 4. Setelah itu kita enable karena input stringnya kan 0, kemudian nilainya 1. Jadi setting in n sama dengan 1. Kalau setting in 1 berarti dia masuk menu setting. Oke. Coba kita yang pesan aja ya. Untuk long load nggak usah diganti karena tadi udah setting di Balikpapan. Dia pesan pakai masker. Oke, kita submit. Nah, ini pakai plus 4 kodenya 4 ya. Jadi emang 4 itu dari D4 ini, data 4 masker. Terus setelah diparsing terus dikirim ke Arduino. Oh, jadinya seperti ini. Jadi udah diganti. Oke, kita off kan. Nah, ini 00. Oke, udah masuk ke menu utama. Pakai masker. Oke, mungkin cukup sekian. Tolong dipelajari dulu ya programnya. Nanti yang bingung ditanyakan aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.